Halo sedulur kabeh, piye kabare? Moga sehat terus yo. Kali ini aku akan kembali membahas sebuah film mengenai Yakuza yang berjudul Yakuza and the Family. Skuilah, langsung aja kita masuk ke dalam filmnya. Seorang Yakuza bernama Yamamoto baru saja meninggal akibat overdosis narkoba. Hal ini membuat Kenji anaknya menjadi sangat membenci segala sesuatu yang berkaitan dengan narkoba. Pernah suatu ketika ia mengajar seorang pengedar lalu merampas narkoba darinya untuk dibuang ke laut. Suatu malam, Kenji serta kedua temannya yaitu Ryuta dan Ohara singgah di sebuah kedai langganan mereka. Tak lama kemudian datanglah bos Yakuza bernama Shibasaki, disusul oleh sekelompok orang yang hendak menyerang para Yakuza. Saat Shibasaki akan ditembak, tiba-tiba Kenji memukul orang ini sampai tumbang. Atas kejadian semalam, Shibasaki mengundang Kenji untuk mengucapkan terima kasih. Namun ucapan itu dijawab, walau begitu, Shibasaki tetap merasa berhutang budi dan memberikan kartu namanya apabila suatu saat nanti Kenji butuh bantuan. Sepulang dari markas Yakuza, Kenji dikejar oleh sekelompok orang yang tidak lain ini adalah imbas dari perampasan narkoba kemarin. Meskipun sempat mencoba kabur, tetapi ia tetap tertangkap. Kenji serta kedua temannya pun disekap dan terus dihajar. Lalu datanglah Kato, si pemimpin dari geng pengedar narkoba, di mana ia hendak menjual organ tubuh mereka sebagai ganti rugi atas narkoba yang telah dibuang. Berpindah ke sebuah dermaga, tangan kanan Kato yaitu Kawayama menemukan kartu nama Shibasaki di kantong Kenji. Kato pun beranggapan bahwa Shibasaki adalah dalang dibalik kekacauan ini. Hingga pada akhirnya Shibasaki menebus Kenji dan kedua temannya. Bos Yakuza ini tidak marah sama sekali dan tetap bersikap baik kepada Kenji. Ia pun mengatakan bahwa dirinya juga membenci segala sesuatu yang berkaitan dengan narkoba. Disinilah Kenji mulai membuka hati pada Yakuza dan ia memutuskan untuk masuk ke dalamnya. Bersama Ryuta serta Ohara, Kenji mulai mengelola bisnis di bawah naungan Yakuza. Walaupun sudah kaya, mereka masih sering mengunjungi kedai milik Aiko, langganan mereka. Di sana, Kenji juga selalu menasihati Tsubasa, yaitu anak dari Aiko, supaya kelak menjalani kehidupan sebaik mungkin. Suatu malam, Kenji mendapati Kawayama berbuat onar di wilayahnya. Bahkan Kawayama juga mengatakan, jadi ia dan gengnya ingin merebut wilayah selatan sambil merendahkan Shibasaki. Merasa kesal dengan ucapan itu, Kenji langsung menghajar Kawayama serta anak buahnya tanpa peduli imbas dari penyerangan tersebut. Tampak wanita bernama Yuka berinisiatif merawat luka Kenji. Seketika Kenji pun mulai merasakan jatuh cinta. Keesokan harinya, Shibasaki memenuhi undangan Kato untuk membahas penyerangan semalam. Meski Shibasaki telah meminta maaf, namun Kato malah meminta wilayah selatan sebagai ganti rugi. Alhasil Shibasaki menjadi marah besar.
Sementara itu hubungan Kenji dan Yuka semakin dekat, di mana mereka mulai berkencan sambil mengenal satu sama lain. Suatu hari, Kenji diminta menemani Shibasaki menuju sebuah tempat. Tiba-tiba, dalam perjalanan mereka diserang menggunakan pistol. Walau Kenji bisa melindungi Shibasaki, tetapi ia harus kehilangan Ohara yang mati tertembak. Kemungkinan besar penyerangan ini dilakukan atas perintah Kato. Kematian Ohara membuat keluarga besar Yakuza merasa sangat terpukul. Di tengah suasana duka, seorang polisi bernama Osako menemui Shibasaki. Ia meminta Yakuza untuk tidak melakukan apapun termasuk balas dendam karena masalah ini akan ditangani olehnya. Mendengar hal tersebut, membuat tangan kanan Shibasaki yaitu Nakamura merasa emosi. Berpindah ke rumah sakit di mana Kenji meminta izin untuk melakukan balas dendam. Namun Shibasaki tidak mengizinkannya karena kasus kematian Ohara sudah ditangani polisi. Merasa tidak puas dengan jawaban itu, Kenji tetap akan melakukan balas dendam tanpa persetujuan Shibasaki. Suatu malam, tampak Kato sedang menemui Osako. Ternyata selama ini mereka saling bekerja sama demi menguasai lebih banyak wilayah bisnis. Sementara itu Kawayama yang sedang nananina didatangi oleh Kenji dengan pistol di tangannya. Belum sempat menembak, tiba-tiba Nakamura datang sambil menusuk Kawayama. Kenji pun disuruh pergi agar tidak ditangkap oleh polisi. Namun ia mengatakan, sehingga pada akhirnya Kenji lah yang mengorbankan diri untuk mempertanggungjawabkan semua ini. Karena tahu akan segera ditangkap, Kenji menyempatkan waktu menemui Yuka. Niat awal cuma ingin bertemu, malah lanjut berkentut. Kemudian saat terbangun, Yuka tidak mendapati Kenji, melainkan hanya setumpuk uang di meja. Di tempat lain, Kenji kembali ke markas Yakuza. Di sana, Shibasaki mengatakan kalau ia sangat bangga kepadanya. Setelah itu datanglah Osako yang akan menjebloskan Kenji ke dalam penjara. Tentu kejadian ini tak luput dari sorotan media, yang membuat Aiko, Tsubasa, serta Yuka merasa sangat kaget saat mengetahuinya. 14 tahun kemudian Kenji bebas dari penjara dan dijemput oleh Nakamura. Belasan tahun berlalu, kondisi di kota itu mengalami banyak perubahan. Begitu pula dengan Shibasaki yang kini sudah tidak lagi prima seperti dulu. Suatu malam Nakamura mengungkapkan bahwa Shibasaki mengidap kanker otak sehingga hidupnya sudah tidak lama lagi. Selain itu, kondisi Yakuza sekarang sangatlah miskin berbanding terbalik dengan dahulu, di mana mereka sudah tidak mempunyai bisnis apapun karena keberadaannya ditolak oleh masyarakat semenjak kasus pembunuhan 14 tahun silam. Mereka pun harus berjuang mati-matian untuk bertahan hidup, salah satunya dengan mencari kerang. Sementara sebagian besar memutuskan keluar agar bisa menjalani kehidupan normal. Malam itu Kenji menemui Ryuta. Ryuta telah keluar dari Yakuza supaya bisa menjalani kehidupan normal, bahkan ia sekarang juga sudah mempunyai keluarga. Namun sebelum diterima oleh masyarakat, ia sempat melewati 5 tahun masa percobaan yang tidaklah mudah. Jadi, semua orang yang pernah atau sedang berhubungan dengan Yakuza, maka akan mendapatkan sanksi sosial sangat berat. Selain Ryuta, Kenji juga menemui Tsubasa yang telah tumbuh dewasa dan menjalankan beberapa bisnis. Mereka pun membicarakan banyak hal penting, termasuk salah satunya adalah pekerjaan baru Nakamura.
di mana belakangan ini Nakamura berjualan narkoba, sehingga membuat Kenji marah karena pekerjaan tersebut sangat dibenci Yakuza. Sambil berkelahi, Nakamura menjelaskan kalau ia terpaksa melakukan ini demi membiayai pengobatan Shibasaki. Alhasil, Kenji mulai memahami kondisi sulit itu. Esoknya, Kenji menemui Yuka yang sekarang bekerja di sebuah kantor balai kota. 14 tahun tak bertemu membuat mereka mempunyai banyak hal untuk diceritakan. Termasuk sebuah kenyataan bahwa kini Yuka telah mempunyai anak perempuan bernama Aya yang tidak lain adalah hasil hubungannya dengan Kenji. Sayangnya, Yuka tidak bisa menerima Kenji kembali karena ia tidak ingin hidupnya hancur. Ia juga mengembalikan semua uang pemberian Kenji tanpa digunakan sedikit pun. Sampai tibalah hari di mana kondisi Shibasaki semakin memburuk. Ia pun meminta Kenji keluar dari Yakuza supaya bisa menjalani kehidupan normal. Tentu ini adalah pilihan sulit bagi Kenji. Di satu sisi ia sangat loyal kepada Shibasaki, sedangkan di sisi lain ia juga sangat ingin tinggal bersama Yuka. Sampai akhirnya Kenji memutuskan untuk keluar. Setelah Kenji keluar dari Yakuza, Yuka mulai bisa menerimanya kembali. Mereka pun menjalani hidup baru dengan bahagia, di mana Kenji tetap merahasiakan statusnya sebagai ayah kandung Aya. Di tempat lain, Kato sedang menawarkan pekerjaan kepada Tsubasa. Namun karena tawaran itu ditolak, lantas Kato marah dan menyinggung soal kematian ayah Tsubasa. Setelah digali lebih dalam, ternyata pelaku pembunuhan ayah Tsubasa adalah si polisi Osako. Kemungkinan besar Kato mengungkapkan kebenaran tersebut untuk menyingkirkan Osako. Tidak lain supaya ia bisa menikmati hasil kerjasama mereka selama ini seorang diri. Sekarang Kenji bekerja di pabrik pengolahan limbah bersama Ryuta. Saat jam makan siang, seorang atasan di sana meminta Kenji dan Ryuta untuk foto bersama. Tetapi tanpa disangka-sangka, si atasan malah mengunggah foto tersebut dengan caption kontroversial, di mana ia mengungkit masa lalu Kenji dan Ryuta sebagai Yakuza, sehingga mereka kembali mendapatkan sanksi sosial. Bahkan, orang terdekat mereka juga merasakan imbasnya, di mana Yuka dipecat dari kantor, Aya dikeluarkan dari sekolah, sedangkan Ryuta ditinggalkan oleh istri dan anaknya. Sempat Ryuta melampiaskan amarahnya kepada si atasan. Sedangkan Kenji didatangi oleh Osako. Ternyata Osako lah yang membuat stigma buruk melekat pada Yakuza, di mana ia memanfaatkan kasus pembunuhan Kawayama untuk menyerang status sosial Yakuza. Tidak lain ini adalah bentuk kerjasamanya dengan Kato, yaitu menghancurkan Yakuza supaya memperoleh wilayah kekuasaan lebih luas. Emosi sudah pasti, tapi Kenji tidak bisa berbuat apapun. Bahkan ia juga tak berkutik ketika diminta pergi oleh Yuka yang saat itu merasa sangat hancur. Berpindah ke kedai Aiko, Kenji kembali menemui Tsubasa. Di sini Tsubasa mengatakan kalau ia telah mengetahui siapa pembunuh ayahnya berdasarkan beberapa bukti valid. Namun Kenji melarangnya untuk balas dendam. Kemudian Kenji juga menemui Shibasaki. Di sini tampak jelas hubungan di antara mereka sangatlah dekat, sudah bagaikan anak dan ayah walau tanpa hubungan saudara. Keesokan harinya, Kenji mengirimkan sebuah pesan suara kepada Yuka, bahwasanya ia meminta maaf atas apa yang telah terjadi, dan kalaupun ada kesempatan ia selalu ingin menjalani hidup bersama Yuka serta Aya. Malamnya saat Kato mengadakan pertemuan dengan Osako, tiba-tiba datanglah Kenji. Sementara itu, Tsubasa sedang dalam perjalanan bersama anak buahnya untuk membunuh Osako.
Tapi saat mereka sampai, Kenji sudah membantai habis semuanya. Kenji mengorbankan dirinya demi membalaskan kematian ayah Tsubasa, sekaligus balas dendam atas ketidakadilan yang selama ini menimpa Yakuza. Sementara itu di tempat lain, Yakuza kembali berduka karena Shibasaki telah meninggal. Di sebuah dermaga tampak Kenji yang masih belum ditangkap. Namun tiba-tiba Ryuta datang menusuknya. Pada akhirnya mayat Kenji ditemukan dan bibir dermaga tersebut digunakan untuk mengenang Kenji. Ketika Tsubasa berada di sana, ia berpapasan dengan ayah yang telah mengetahui bahwa Kenji adalah ayahnya. Ayah pun bertanya apakah Tsubasa mengenal ayahnya dan seperti apa ayahnya tersebut. Sambil menahan haru, Tsubasa mulai menceritakan semua kebaikan Kenji semasa hidupnya. My head is heavy, let me lay it down into your lap, I would love to drown. I need that story I used to hear.